Cita Sergel, selamat pagi kembali di jam kedua nih, jam 8 lewat 10 menit. Nah, sesuai janji kita di jam 8 ini kita masuk di sesi live Instagram di segmen Pemkab Serang Menyapa. Kita akan ngobrol dengan Bapak M. Furkon selaku Kabid Tata Ruang dari Dinas PUPR Kabupaten Serang. Nah, temanya Tunjung Teja menjadi kawasan industri non-industri kimia dasar dan logam dasar. Selamat pagi untuk Disha Viana, mudah-mudahan sehat ya. Sambil menunggu live bareng dengan Pak Kabid, kita coba baca satu artikel dulu ya. Nah, ini terkait dengan kawasan di Kabupaten Serang. Sebetulnya ada 3 desa, namun kita fokus ke Banten, di mana sebanyak 3 desa di Kabupaten Serang, Banten, ini ditetapkan menjadi kawasan aneka industri non-kimia dasar dan logam dasar. 3 desa tersebut ini Desa Kamuning, Bojong Menteng, dan juga Bojong Pandan, dan sebelumnya juga ada Tunjung Teja ya. Nah, ini sepertinya sudah mulai tersambung dengan Pak Kabid. Kita coba cek audio terlebih dahulu sambil menunggu gambarnya menghadap depan ya. Nah, ini Kecamatan Tunjung Teja menjadi kawasan industri sesuai dengan perubahan RT RW Kabupaten Serang tahun 2011-2031. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kabid, Pak Furkon. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Punten, gambarnya masih belum muncul nih, Pak. Kameranya masih menghadap kamera belakang nih sepertinya. Oh iya. Nah, ini sudah muncul gambarnya. Baik, apa kabar Pak Furkon? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Sudah standby di kantor nih kayaknya ya, Pak? Udah. Sudah standby di kantor. Ini kali pertama kita ngobrol-ngobrol ya, Pak. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa menjadi mitra untuk saling bersosialisasi kegiatan dari PUPR. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Oke. Salah satunya ini yang menjadi tema kita kali ini Tunjung Teja ya Pak Kabid ya. Ini menjadi kawasan industri non-industri kimia dasar dan logam dasar di Kabupaten Serang. Nah, ini seperti apa sih Pak? Sebelumnya sebenarnya untuk Tunjung Teja sendiri potensinya lebih cenderungnya kemana sih Pak Kabid? Sebelumnya kalau untuk Tunjung Teja itu sebelumnya potensinya ke arah pertanian ya dan perkebunan. Ya, dan perkebunan. Nah, ketika sudah dibangun tol Serang Panimbang, nah kebetulan di Tunjung Teja itu terdapat exit tol, ya, sehingga peluang kami di Pemda melihat ketika ada exit tol ini untuk bisa dijadikan kawasan pengembangan ya, kawasan pengembangan industri, terutama untuk di wilayah Serang bagian selatan ya, Serang bagian selatan. Nah ini di Tunjung Teja ini terdapat beberapa desa yang masuk untuk kawasan industri. Nah itu. Oke, ini jadi punya potensi untuk perekonomian masyarakat juga ya. Ini imbas dari exit tol juga dari Tunjung Teja. Jadi mungkin juga bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar. Nah, kalau untuk PUPR sendiri, PUPR Kabupaten Serang sendiri, kewenangannya untuk tadi ya disampaikan bahwa menjadi kawasan industri non-industri kimia begitu di Tunjung Teja. Kewenangannya apa saja sih Pak? Ini kan tentu saja kalau untuk investasi pasti di penanaman modal satu pintu begitu ya, SPTSP. Nah, kalau PUPR-nya lebih kemana fokusnya? Kebetulan kalau kita coba untuk melakukan satu validasi terhadap izin lokasi yang akan dilaksanakan. Jadi upaya melakukan pemanfaatan atau pengendalian terhadap tata ruangnya gitu ya, kalau untuk di PU sendiri. Oke. Sejauh ini sudah berapa persen sih Pak untuk tadi ya mungkin sudah melihat lahannya, kondisi masyarakat sekitar, seperti apa nih Pak persentasinya? Ya untuk sementara sih memang existing kan masih berbentuk sawah ya sebagian besar. Nah, tapi memang zonanya memang di sebagian industri, dan walaupun memang kita ada terkendala dengan kebijakan kebijakan LSD ya, lahan sawah yang dilindungi oleh pemerintah pusat, dan ada sebagian memang karena di Tunjung Teja sendiri itu
banyak masih existingnya berbentuk sawah, sehingga terkendala dengan atau terdapat apa namanya, daerah tersebut terdampak pada penetapan LSD. Tapi tidak usah khawatir untuk para investor jika ingin melakukan investasi, selagi itu pola ruangnya sesuai untuk apa namanya, berkegiatan usaha di sana, dan itu kesesuaiannya sesuai, itu tidak menjadi masalah. Artinya bisa kita upayakan untuk melepaskan atau kita rekomendasikan untuk dikeluarkan dari LSD tadi. Oke, Gitu. itu tadi kendala ya terkait dengan alih fungsi lahan ya, karena memang peruntukannya tadi untuk persawahan begitu. Nah, kalau dari sekitar luas gambaran umumnya saja nih Pak, ini kan tadi potensinya memang di pertanian ya, berarti kan memang sebagian besar lahannya adalah masih kondisi persawahan begitu. Seberapa luas sih Pak? Seberapa luas sih Pak kira-kira gambaran umum? Kalau untuk luas sendiri sekitar mungkin ada saya kurang tahu tepatnya ya, mungkin sekitar 500-an hektar ada, Pak. 500 hektar, wah ini juga lumayan begitu ya, cukup luas begitu. Lebih luasnya seperti itu, cukup luas lah, lumayan. Oke, berarti di Kecamatan Tunjung Teja ini kalau tidak salah saya baca ada 3 desa begitu ya Pak Kabit ya? Iya, 3 desa yang ada di Tunjung Teja. 4 desa sih sebenarnya ya, ada Sukasari juga yang di desa itu. Itu masuk ada di sebagian wilayahnya itu masuk kawasan industri. Jadi hanya yang sekitar exit tol Tunjung Teja itu, Teh. Jadi untuk menjadi kawasan industri. Iya, sasarannya. Betul. Jadi biar dan sebagian besar memang pengembangannya di wilayah itu. Kan kita ada 2 exit tol ya, Tunjung Teja dan Cikesal. Kalau Cikesal kita arahkan untuk zona permukiman. Jadi kita coba mengimbanginya karena di wilayah apa namanya Cikande Serang Timur di sana itu sudah padat, maka kita larikan untuk permukimannya di wilayah Cikesal dan Petir gitu. Nah, jadi dibagi-bagi per wilayah yang memang potensinya tadi berbeda-beda. Berarti ada 3 desa plus 1 desa yang tadi menjadi kawasan tadi. Nah, ini kalau kita balik lagi nih Pak Kabit, kawasan industri non kimia ini berarti seperti apa? Apakah mirip-mirip seperti di Cikande begitu? Ya, sama seperti yang di daerah Cikande, Keragilan, Kibin, Jawilan, Kopo itu sama. Jadi di Tunjung Teja itu seperti itu. Ya, padat karya, terus industri aneka lah gitu ya. Itu untuk di wilayah Tunjung Teja. Oke, ini karena kita sudah menetapkan untuk industri-industri berat seperti itu, kita lebih fokus ke Serang Barat. Itu. Oke, jadi agar ada apa namanya ya, pemerataan juga begitu ya Pak Kabit ya? Ya, betul. Kita pemerataan untuk pembangunan di Kabupaten Serang. Nah, ini tadi juga termasuk salah satunya karena aksesnya memang dekat pintu atau exit tol ya. Jadi ini bisa mengangkat juga perekonomian masyarakat sekitar khususnya di Tunjung Teja begitu. Nah, kemudian disampaikan juga bahwa yang membedakan boleh ada industri kimia dasar dan logam dasar. Sedangkan untuk wilayah ini masih diperbolehkan begitu ya Pak Kabit? Ya, kalau untuk logam dasar dan kimia dasar di Tunjung Teja itu tidak diperbolehkan, Pak. Jadi karena kalau untuk logam dasar itu kan industri peleburan baja dan segala macamnya itu kan industri berat lah. Betul. Itu dampaknya khawatir akan merusak lingkungan sekitarnya. Gitu. Betul. Ya, jadi lebih ke apa namanya padat karya ya. Jadi juga padat karya, betul. Penduduk lokal di sana yang juga mungkin masih belum mendapatkan pekerjaan, ini mungkin bisa saja menjadi apa namanya bekerja ya di perusahaan tadi. Oke. Jadi harapannya memang ketika di sana tumbuh perindustrian atau pabrik-pabrik ya, setidaknya masyarakat lokal di wilayah itu juga terserap masuk dalam apa namanya di perusahaan itu, sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat di sana.
Betul. Nah, sejauh ini koordinasi dengan stakeholder terkait dalam hal ini mungkin OPD ataupun juga beberapa stakeholder lainnya. Di mana saja Pak kerjasama dan koordinasinya dari PUPR sendiri? Ya, kalau untuk PUPR sendiri terkait dengan apa namanya pemanfaatan tata ruang itu kita dengan tentu saja dengan dinas perizinan ya, dinas DPM PTSP tentu saja itu merupakan mitra kami dalam dalam pemanfaatan untuk ruangnya. Oke, karena memang berhubungan sekali ya kalau untuk perizinan ya, karena nanti juga investor tentu saja akan melihat juga dari PTSP-nya sendiri. Kemudian bagaimana antusiasme masyarakat di Tunjung Teja sendiri nih, terutama yang memang dekat ya aksesnya dengan exit tol Tunjung Teja. Apakah mereka juga sebagian besar sudah mengetahui begitu Pak Kabit? Ya. Sebenarnya sebagian besar sih masyarakat sudah mengetahui di wilayah Tunjung Teja itu sudah menjadi pola ruangnya menjadi kawasan industri ya sebagian gitu tuh. Nah, itu. Dan memang sebagian sih kalau pernah kita bincang sedikit itu ya sebenarnya sangat senang itu karena dari beberapa lahan yang mereka gunakan juga ada sebagian yang memang pemanfaatan terhadap lahannya itu juga kurang maksimal. Mudah-mudahan ketika dialihfungsikan menjadi industri itu bisa lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat di sana. Amin, amin. Jadi tinggal kita menunggu investor begitu ya untuk bisa memulai ya usahanya tadi di Tanjung Teja ya. Mudah-mudahan prosesnya tidak lama ya. Harapannya targetnya ada berapa lama sih Pak dari PUPR dan juga PTSP sendiri agar kawasan tadi juga bisa tumbuh begitu? Ya harapannya sih secepatnya kalau kita ya. Jadi secepatnya ya investor masuk tumbuh perekonomian yang kuat lah di sana untuk perindustriannya terutama kan gitu ya. Nah itu juga karena kita sudah mencanangkan ini kan dari mulai 2020 kemarin nih setelah melakukan perubahan Perda RT RW gitu tuh. Gitu. Karena mungkin kemarin terhalang juga karena pandemi begitu ya Pak Kadip nah, ya. Jadi mungkin ya, betul. Jadi karena pandemi sehingga prosesnya agak lambat ya. Iya, iya. Iya, tapi 2023 harapannya lebih optimis karena memang sudah berangsur membaik begitu ya. Iklim investasi juga sudah kembali bergerak begitu. Mudah-mudahan itu bisa melirik kawasan Tunjung Teja karena tadi ya aksesnya dekat dengan tol. Nah, ini juga menjadi salah satu pilihan ya. Jadi tidak hanya di kawasan yang sudah penuh ya, jadi bisa bergeser ke beberapa kawasan-kawasan yang tadi yang masih punya potensi yang cukup sama, jadi ada pemerataan. Terakhir mungkin Pak Kabit, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Serang terkait dengan salah satu kegiatan atau program yang nantinya ke depan bisa berjalan? Ya, jadi harapan kami, jadi untuk masyarakat Kabupaten Serang pada umumnya ya, jadi silakan memanfaatkan potensi-potensi atau pola ruang-ruang yang ada di Kabupaten Serang sesuai dengan peruntukannya gitu tuh. Dan jangan sungkan-sungkan untuk masyarakat di Kabupaten Serang ataupun dimanapun berada atau para investor silakan menanyakan langsung terkait dengan pemanfaatan ya atau pola ruang atau terkait dengan tata ruang di Kabupaten Serang bisa di bidang tata ruang Dinas PUPR Kabupaten Serang. Jadi bisa konsultasi sebaiknya seperti apa, melihatnya ini seperti apa potensi dan kondisinya, jadi bisa dibantu ya. Ya, jadi sehingga kesesuaian terhadap pemanfaatan ruang itu bisa ini, jadi tidak salah sasaran lah untuk investasinya gitu. Nah, jadi sudah ada nih ya, sudah ada kewenangannya dari PUPR terutama di bidang tata ruangnya. Nanti bisa dibantu oleh Pak Furqan nanti ya ke depannya ya Pak Kabit. Siap. Baik, terima kasih banyak Pak Kabit sudah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan kita sama-sama doakan iklim investasi baik itu yang
dalam negeri maupun juga mungkin asing ya, tidak menutup kemungkinan bisa memberikan investasinya di Tanjung Teja. Sehat selalu Pak Furkon, Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Putri. Sama-sama Bapak. Iya, pencinta Sergel tadi Bapak Furkon Alwi ya, Muhammad Furkon Alwi, Kabid Tata Ruang Dinas PUPR, sudah sedikit banyak menjelaskan potensi yang bisa rata nih di Kabupaten Serang, di mana Tanjung Teja ini menjadi kawasan industri, non-industri, kimia dasar, dan logam dasar. Ada kurang lebih 3-4 desa yang nanti ke depannya ini juga bisa punya potensi sama seperti di kawasan modern Cikande. Kita sama-sama doakan ya, mudah-mudahan bisa berjalan 2023, iklim investasi pun juga bisa semakin tumbuh dan bisa berimbang begitu ya. Jadi tidak hanya di kawasan Cikande saja. Terima kasih sudah ikut bergabung. Ada Kang Muslih juga, ada Halimah Furkon, kemudian juga ada Suryati Mufida, ada Doni Prabawa, ada Ibrahim, kemudian juga ada Minasmi. My name is Kumil. Oh, kenapa jadi Minas? My name is Kumil dan lain-lain ya. Yang sudah ikut nonton ada Syafiana juga. Yang ketinggalan nanti kita akan save di IGTV Serangga WFM. Sekarang siaran lagi yuk sampai jam 10.